Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke artikel yang keempat, yaitu analisis proses bisnis produksi pada PT Segar Murni Utama Mojo Trust Mojokerto dengan metode Quality Evaluation Framework atau QEF. Nah, yang pertama, identifikasi masalah. PT Murni Utama atau Mojo Trust menghadapi beberapa masalah dalam proses produksi, seperti kualitas air yang tidak standar, pemasangan segel dan label yang tidak sesuai spesifikasi, pengecekan mesin yang tidak rutin, masalah dalam pengadaan bahan baku dan bahan yang sering tereject. Untuk kualitas air yang digunakan dalam produksinya itu tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan untuk pemasangan segel dan label itu, proses pemasangan segel dan label itu seringkali tidak sesuai dengan standar yang telah terproduksi. Juga mesinnya itu jarang diperiksa secara berkala atau rutin, yang menyebabkan kerusakan yang tidak terduga. Untuk masalah dalam bahan baku yang diterima itu tidak sesuai dengan permintaan dari pihak purchasing, dan bahan reject, bahan produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan harus ditolak, yang menyebabkan kerugian finansial. Jadi, untuk pengumpulan datanya itu, proses data dikumpulkan melalui wawancara dengan manajemen, area manager, maintenance, quality control, dan lain-lain, dan observasi lapangan yang berfokus pada proses produksi, mulai dari pemeriksaan kualitas bahan baku, cleaning, refill, sealing, hingga packing. Yang kedua, masalah pengadaan bahan baku yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Untuk pemetaan proses, yang ketiga, proses bisnis itu dipetakan menggunakan business process modeling dan notation atau BPMN. Pemetaan itu membantu mengidentifikasi aktivitas utama dan pendukung serta peran stakeholder dalam setiap aktivitas. Nah, terdapat pada gambar 2 itu hasil dekomposisi proses bisnis yang menunjukkan alur produksi dari pengadaan bahan baku hingga produk akhir. Nah, untuk tabel quality factor, pemetaan quality factor atau QF dilakukan untuk mengatur kualitas produksi berdasarkan parameter seperti resource efficiency, timeliness, throughput, cost efficiency, dan cycle time. Jadi, untuk menganalisis kelemahannya itu terdapat analisis menggunakan Quality Evaluation Framework atau QEF mengidentifikasi 4 dari 12 quality factor yang tidak sesuai dengan target perusahaan. Yang pertama ada Q3 atau throughput, banyak defect atau barang yang reject pada saat pengecekan kualitas bahan baku. Q4 cost efficiency, harga bahan baku tidak sesuai kesepakatan awal yang menyebabkan biaya produksi melebihi standar. Q9 atau resource efficiency, bahan barang reject pada pemasangan tutup kemasan. Yang keempat itu Q11 atau cycle time, paleter tidak sigap dalam menetap box ke palet yang menyebabkan proses menjadi lebih lama. Yang kelima adalah rekomendasi solusinya. Berdasarkan analisis terdapat beberapa rekomendasinya. Yang pertama, untuk Q3 dan Q4, evaluasi pemasok bahan baku untuk memastikan kualitas dan harga sesuai standar. Untuk Q9 itu pengecekan dan kalibrasi rutin mesin pemasang tutup dan mengurangi barang reject. Untuk Q11, pelatihan dan pengawasan paleter untuk meningkatkan efisiensi dalam menata box ke palet. Untuk implementasinya itu meliputi evaluasi pemasok, kalibrasi mesin, dan pelatihan paleter. Yang pertama, evaluasi pemasok, yaitu memastikan bahan baku yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan harga yang disepakati. Yang kedua itu kalibrasi mesin, memastikan mesin pemasang tutup berfungsi dengan baik dan mengurangi barang reject. Dan yang ketiga, pelatihan paleter, meningkatkan efisiensi dalam proses penataan box ke palet. Nah, jadi untuk evaluasinya itu dilakukan dengan membandingkan hasil implementasi dengan target yang telah ditetapkan.
Jika hasil implementasi sesuai dengan target, maka proses produksi dianggap telah membaik. Jika tidak, perlu dilakukan analisis lebih lanjut dan penyesuaian strategi. Sekian dari saya tutup untuk artikel keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.